Yang paling banyak menyebabkan terjadi hidrosefalus kongenital yang disebabkan karena infeksi itu paling pertama adalah toksoplasmosis, di mana dia hidup paling baik itu di bulu-bulu kucing dan anjing atau unggas. Sehingga selalu dianjurkan pada ibu-ibu hamil, terutama trimester pertama, harap dihindari kontak dengan unggas kucing atau anjing. Halo, selamat siang teman-teman. Di hashtag Dudu Bacerita hari ini kita akan mau duduk bercerita dengan dokter spesialis bedah saraf yang baru belum lama ada di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo. Oke, teman-teman penasaran seperti apa nanti? Jangan kasih pernah skip kita di podcast. Oke, halo, selamat siang dokter. Selamat siang Kak Jen. Dokter Don Petonengan. Dok, ibarat kata pepatah bilang kata, tidak dikenal maka tidak disayang. Asik. Ya. Jadi mungkin teman-teman di luar sana ingin tahu Dokter Don Petonengan tuh sebenarnya siapa? Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Don Petonengan, spesialis bedah saraf yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, Halmahera Utara. Singkat cerita, kalau orang tua emang asli orang Tobelo, Desa Ruko. Orang Ruko. Oke. Kebetulan memang kalau saya sendiri lahir di Jakarta, tapi besar SD sampai SMP di Ternate. Kemudian lanjut SMP kelas 2, 3 dan SMA di Karawang, Jakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan dokter umum di Universitas Samratulangi Manado. Oke, Bali Manado. Gitu. Selesai pendidikan dokter, kemudian lanjut cari pengalaman kerja dengan menjadi dokter PTT di RSUD Tobelo dari 2014 sampai 2016. Ya, sama-sama waktu itu di ruangan bayi datang visit. Terus dok? Kemudian melanjutkan pendidikan spesialis bedah saraf di FKUI RSCM Jakarta dari tahun 2017 sampai dengan 2027. Kemudian saat ini sudah selesai pendidikan dan mulai bekerja sebagai dokter spesialis bedah saraf di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo. Oke, jelas sekali toh teman-teman. Dok, ini kan dokter bedah saraf, berarti apakah gabungan dari dokter bedah umum dan dokter saraf itu sendiri? Terus kasus-kasus apa yang ditangani biasanya oleh dokter bedah saraf? Oke, kalau untuk cerita singkatnya, sejarahnya itu sebenarnya bedah saraf itu berawal dari saraf. Kemudian ilmu rumpun saraf pun sebenarnya kalau dilihat dari beberapa literatur dikatakan bahwa berasal dari psikiatri atau psikologi atau ilmu kejiwaan. Jadi di sana dokter-dokter psikiatri dari Eropa maupun Amerika, mereka penasaran nih, kenapa kerja atau fungsi saraf dari manusia itu seperti apa dan penyakitnya bagaimana. Dan dari situ lahirlah ilmu neurologi atau ilmu saraf. Sesudah ilmu saraf berkembang, ternyata ada jenis-jenis atau kasus-kasus penyakit saraf yang tidak cukup hanya dengan obat. Ya, ternyata membutuhkan bantuan atau tindakan lebih lanjut, terutama pembedahan. Dari situ lahirlah rumpun ilmu bedah saraf. Bedah saraf. Oke. Singkat ceritanya seperti itu. Ya. Terus kasus-kasus yang biasanya dokter bedah saraf tangani itu apa saja, dok? Oke. Kalau kasus-kasus, kalau secara sederhananya itu kasus-kasus yang terjadi atau gangguan pada otak maupun pada susunan saraf tulang belakang. Ya. Jadi pada otak itu banyak jenisnya juga. Kalau secara singkat atau secara sederhana kita singkatnya jadi cinta. Oh, cinta. Iya. Terus? Dimana itu adalah singkatan, dimana C yang pertama itu adalah kongenital. Kongenital. Atau congenital tulisan bahasa Inggrisnya, di Indonesia kan menjadi kongenital atau
itu sesederhana kelainan bawaan sejak lahir. Jadi itu kasus-kasus terutama pada pasien-pasien bayi atau anak yang dimana penyakitnya dialami karena gangguan pada saat masih dalam kandungan, kongenital. Kalau yang banyak kita udah tahu di masyarakat umum itu sering disebut kepala besar, atau ada benjolan di depan kepala, atau benjolan di belakang kepala, atau lahir kemudian ada seperti kulitnya nggak sempurna di bagian pinggang, yang kita sebut spina bifida. Nah, itu gangguan-gangguan yang termasuk kategori kongenital, atau gangguan-gangguan sejak lahir atau bawaan lahir. Kemudian I itu infeksi. Jadi tidak terlepas susunan saraf pusat atau otak, ataupun susunan saraf tulang belakang, ataupun susunan saraf perifer, itu bisa terjadi infeksi dalam banyak rupa. Apakah infeksi yang disebabkan karena sarafnya sendiri, atau infeksi dari tempat lain yang akhirnya dia beredar atau berpindah menjadi infeksi di situ. Yang paling sering di masyarakat di Indonesia itu TBC. TBC. Jadi penyakit paru, TBC, kemudian dia tidak teratasi atau tidak terobati dengan baik, kemudian dia paling sering pindahnya ke tulang belakang, ke saraf-saraf tulang belakang. Dia bisa menyebabkan kelumpuhan, ya, bisa menyebabkan gangguan-gangguan gerak, gitu. Atau dia bermanifestasi sampai ke atas, sampai ke otak. Ya, dia jadi bisa menyebabkan meningitis TB. Di mana meningitis TB ini sendiri bisa menyebabkan keadaan pembesaran dari kamar otak yang kita ketahui bersama namanya hidrosefalus. Betul. Itu juga di kongenital masuk. Itu masuk di infeksi. Iya. Jadi hidrosefalus bisa disebabkan karena kongenital. Bisa disebabkan karena infeksi. I, N. Kemudian N. Ini adalah neoplasma, atau bahasa Indonesianya tumor. Nah, tumor ini dia bisa di tumor kepala atau tumor otak, bisa juga di tumor dari saraf-saraf tulang belakang. Ya, banyak ragamnya. Kemudian T. Nah, ini yang paling banyak terjadi atau paling banyak diketahui masyarakat umum, yaitu trauma. Ya. Nah, trauma itu tetap ada dua. Ada trauma kepala, ada trauma tulang belakang. Nah, banyak kasus-kasus yang terjadi terkadang luput karena fokus pasien atau fokus tenaga kesehatan atau tenaga medis hanya memperhatikan kepala, sehingga terkadang ada gangguan-gangguan atau cedera pada susunan saraf tulang belakang yang terabaikan. Ya. Sehingga selalu diulang-ulang bahwa pemeriksaan itu harus selalu menyeluruh. Nah, terkadang pada saat kejadian belum terasa ada masalah, masuk ke rumah sakit tidak teridentifikasi dengan baik. Saat pulang berjalan 2-3 bulan, pasien mulai ada keluhan kebas, mulai lemah, sampai nanti tiba-tiba lumpuh. Gitu. Itu sering terluputkan. Ya. Sekarang Kemudian A itu dia tambahan sebenarnya. Itu penyakit-penyakit degenerasi atau penyakit-penyakit yang kalau kita sebut memang sesuai usia. Ya, jadi sesuatu proses yang nggak bisa dielakkan lagi. Contoh-contohnya penyakit-penyakit degeneratif atau degenerasi, contoh pada penonjolan dari bantalan tulang belakang, atau kita sebut HNP. HNP itu sejenis bagaimana, dok? Herniated nucleus pulposus. Jadi pada masanya, pada waktu si tulang belakang itu dia dalam kondisi prima, dia akan seperti spons. Sehingga di saat kita bergerak, melakukan aktivitas ringan maupun berat, saat tulang itu bergerak, bantalan ini membantu mengabsorpsi atau menyerap beban atau aktivitas tersebut. Dengan berjalannya waktu, si bantalan itu yang banyak komponennya air, dia mulai berkurang. Sehingga nanti akan terjadi perkapuran, sehingga dengan aktivitas yang lebih berat atau suatu gerakan yang yang tidak baik, lama-lama dia makin tipis. Makin tipis nanti dia akan bocor. Nah, pada saat dia bocor, lokasi yang paling
ringan atau yang paling kurang tahanannya itu ke arah belakang. Di belakang dari dia sendiri itu ada susunan saraf tulang belakang. Susunan saraf tulang belakang. Sehingga kalau dia bocor ke belakang dan terjadi penekanan ke arah saraf, otomatis akan muncul keluhan. Oke. Seperti itu. Oke, dok, tadi dokter bilang hidrosefalus. Ini kan kebanyakan di masyarakat yang masyarakat paham tentang kepala besar. Iya. Dokter cerita sedikit tentang hidrosefalus itu, DP mulai penyebabnya, terus kira-kira bisa sembuh tidak? Oke. Kalau ngomongin hidrosefalus, tetap yang harus dibicarakan pertama adalah definisi atau arti dari hidrosefalus itu sendiri. Jadi hidrosefalus berasal dari dua kata, hidro atau air, kemudian cephalus itu kepala. Jadi didefinisikan yang definisi dasarnya itu kepala yang berisi air atau kepala yang tampak berisi air aja. Ya. Jadi di mana kalau definisi secara medis yaitu kondisi di mana terjadi penumpukan cairan otak yang bertekanan. Kata kunci di sini adalah bertekanan, karena memang normalnya di seluruh manusia yang hidup itu cairan di kamar otak itu ada. Dia normal ada, semua manusia itu punya. Yang dimana dia diproduksi dalam satu hari itu 500 sampai 650 cc. Berarti satu botol aqua begitu ya? Kurang lebih satu botol aqua, di mana dia bersirkulasi secara baik, melalui pembuluh darah, dia akan produksi terus. Nah, 3 penyebab utama dari terjadinya hidrosefalus. Yang pertama adalah terjadi produksi dari cairan otak ini yang berlebih. Jadi di saat wadah yang hanya memuat misalkan 500-600 cc, kemudian tiba-tiba diproduksi sebanyak 700 atau 800, otomatis dia akan berlebih. Saat dia berlebih, ruangannya membesar, ruangan di samping-sampingnya atau jaringan otak di samping-sampingnya itu akan tertekan. Apabila dia ada penekanan dan timbul gejala, kita sebut hidrosefalus. Karena ada satu nomenklatur yang disebutkan namanya ventriculomegali. Ventriculomegali adalah suatu keadaan di mana terjadi pembesaran dari kamar otak, tetapi tidak bertekanan. Aman. Sehingga tidak menimbulkan gejala klinis atau keluhan. Dok, tadi kan dokter bilang itu karena kelebihan cairan yang harusnya normal sampai 500 sampai 600 ya. Dokter bilang lebihnya itu timbul dari mana? Penyebab produksi yang berlebihan itu yang paling pertama itu pasti infeksi. Kembali lagi infeksi. Yang kedua perdarahan. Nah, kalau infeksi ini, kalau kita ngomongin masalah kongenital, yang paling banyak menyebabkan terjadi hidrosefalus kongenital yang disebabkan karena infeksi, itu paling pertama adalah toksoplasmosis. Di mana dia hidup paling baik itu di bulu-bulu kucing dan anjing. Atau unggas. Sehingga selalu dianjurkan pada ibu-ibu hamil, terutama trimester pertama, harap dihindari kontak dengan unggas, kucing atau anjing. Hidrosefalus di bayi-bayi yang masih kelihatan, yang masih kecil, yang 3 bulan, berarti penyebabnya itu bisa dari DP mama? Bisa. Dari DP mama dulu, baru 1-2 bulan tidak kelihatan, bisa kemungkinan kelihatan di bulan-bulan berikutnya baru dapat tahu. Bisa. Dan penyebabnya salah satunya itu toksoplasmosis. Itu karena bulu-bulu kucing dan lain sebagainya. Itu guys, ibu-ibu hamil di luar sana tuh wajib tahu ya, ini informasi yang sangat bermanfaat. Terus dok, selain toksoplasmosis, kalau kita ngomongin ibunya, kan kehamilan itu suatu proses ya. Jadi dari saat sperma bertemu ovum, kemudian terbentuk si bakal janin ini. Nah, yang membentuk supaya si janin ini dia bisa bertumbuh baik dengan sehat itu bahan bakarnya asam folat. Asam folat. Sehingga salah satu terjadi hidrosefalus yang disebabkan karena kelainan ada, kalau pada khusus kongenital itu kelainan struktur, sehingga ada suatu bagian dari struktur kamar otak atau otak yang tidak terbentuk, itu bisa disebabkan karena kurangnya konsumsi asam folat. Iya, makanya susu-susu ibu hamil kebanyakan selalu mengandung asam folat. Iya. Jadi di saat asam folat itu dia kurang, sehingga terjadi kelainan pembentukan dari struktur jaringan otak,
sehingga bagian yang berfungsi untuk menyerap si cairan otak ini terganggu sehingga dia jadi hidrosefalus. Ini menjadi penyebab kedua hidrosefalus di mana terjadi gangguan dari penyerapan kembali cairan otak tersebut. Oke. Gitu. Terus dok, apakah hanya pure asam folat terus karena bulu-bulu kucing dan lain sebagainya itu? Kalau misalnya ibu sendiri punya sakit kayak macam infeksi kelamin? Bisa. Secara tidak langsung bisa. Jadi penyebab-penyebab infeksi sekunder yang menyebabkan terjadinya gangguan dari kekebalan tubuh ibu secara tidak langsung bisa menyebabkan gangguan juga pada bayi. Tetapi apakah pasti bisa terjadi hidrosefalus, kita juga nggak tahu. Itu masih menjadi suatu tanda tanya. Oke. Hidrosefalus, kalau misalnya dokter operasi nih, kemungkinan sembuh total punya peluang 100%? Enggak. Tidak. Karena harus dipahami bahwa kejadian ini atau penyakit ini sudah terjadi sejak dalam masa kandungan. Ini sesuatu yang sudah ada di dalam tubuhnya. Tindakan-tindakan bantuan dari tim bedah saraf itu fungsinya suportif. Jadi kita menelaah, mencari tahu penyebabnya, dasarnya, kemudian dilakukan tindakan untuk membantu mengalirkan si cairan otak yang berlebih itu sendiri. Nah, suatu proses tindakan pada kasus-kasus hidrosefalus itu memerlukan kerjasama yang sangat baik antara tim dokter, tim perawat bedah saraf bersama perawat anak, terkadang juga bersama dokter anak, dan yang paling terutama adalah orang tua. Ya. Karena pemantauan terhadap tumbuh kembangnya itu ada programnya. Jadi misalkan dia dari lahir sudah diketahui ada hidrosefalus. Kemudian dilakukan tindakan operasi pemasangan selang siang untuk membantu mengalirkan. Nah, itu dia harus kontrol tiap 3 bulan sampai dengan usia 2 tahun. Sesudah usia 2 tahun, nanti kontrol nanti usia 5-6 tahun. Sesudah 5-6 tahun dikontrol lagi nanti di usia 10-11 tahun. Oke, bertahap. Ada tahapan-tahapan di mana ada kemungkinan efek samping yang terkadang tidak bisa kita hindari. Nah, kalau kayak kita di kabupaten seperti ini, ada kemungkinan kondisi-kondisi seperti misalkan gizi buruk atau infeksi sekunder karena kebersihan yang tidak terjamin, yang dapat menyebabkan efek samping gangguan pada selang siang itu sendiri. Oke, berarti perawatannya itu yang perlu diperhatikan. Terus dok, yang bisa diintervensi oleh dokter bedah saraf dari umur berapa sampai umur berapa? Nah, jadi kalau pertanyaan umur, jadi pada lahir itu bayi itu tulang kepala atau kalvaria itu belum menyatu, sehingga pada saat terjadi kondisi hidrosefalus, pada saat kamar otak itu dia membesar, si tulang kepala itu dia bisa menyesuaikan, sehingga kita sering dapat kalau kita lihat anak-anak, kepalanya besar ya, nah, dia masih mengikuti. Namun sesudah usia 2 tahun itu akan terjadi proses penulangan, sehingga kompensasi si kalvaria tadi terhadap pembesaran dari kamar otak itu hilang. Nah, kalau dia diketahui dari awal bisa kita bantu intervensi. Kalau dia terjadi terus-menerus dan lebih dari 2 tahun sehingga proses penulangan belum ada, itu bisa kita bantu juga. Cuma kalau dia udah ada proses penulangan, ini kita harus lihat lagi kondisi anak seperti apa, tumbuh kembangnya bagaimana, kondisi kognitif atau kemampuan otak untuk dia bisa belajar itu seperti apa. Karena terkadang kalau dia udah penulangan seperti itu, jaringan otak itu dia udah menyerah. Nah, makanya kita lihat pada anak-anak hidrosefalus yang terlambat dilakukan penanganan, seringkali terjadi delay development, atau bisa dibilang anak-anaknya tumbuh kembangnya kurang baik karena otaknya sendiri tidak bisa berkembang. Jadi kesadaran terhadap penyakit hidrosefalus ini sangat diharapkan. Seperti itu. Jadi hidrosefalus ini bisa dioperasi itu batas umurnya sampai berapa dok?
Kalau secara literatur saat ini sampai dengan kalau yang kongenital ya, untuk kongenital itu bisa sampai di Kelainan usia dari bawaan lahir, lahir guys, itu ya. bisa sampai dengan usia 2 tahun itu masih bisa. 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun kita lihat lagi proses penulangan sudah terjadi atau belum. Kalau memang belum terjadi masih bisa. Sip. Dok, tadi kan dokter bahas tentang cinta itu. Untuk infeksi, oke, sudahlah. Sekarang tulang belakang. Dok, kalau LBP itu bisa dioperasi. Apakah itu masuk di dokter bedah saraf juga? Iya. Jadi low back pain atau keluhan nyeri bilang saraf TGP, baru dia bilang saraf, so, otomatis itu masuk di bagian dari penanganan pada dokter saraf dan dokter bedah saraf. Ya. Jadi sebenarnya untuk LBP itu saat ini dia kebagi dari dua grup utama, trauma dan degeneratif. Jadi trauma yaitu kondisi-kondisi yang sedemikian rupa yang menyebabkan bagian atau pembentukan dari atau bentuk dari tulang belakang dan bantalannya itu berubah disebabkan karena proses dari luar. Misalkan jatuh, ketabrak atau kecelakaan, atau sesimpel dia menggunakan atau menetap pada posisi yang tidak ergonomis dalam waktu yang lama, kemudian berubah posisi. Ya. Jadi posisi ergonomis adalah posisi yang paling nyaman untuk manusia. Tapi kalau dia misalkan membungkuk, sekitar lebih dari 2-3 jam membungkuk. Kemudian dia duduk terlalu lama. Tiba-tiba lurus gini. Itu bisa cedera. Atau posisi duduk yang terlalu lama dan hanya posisi duduk aja. Terus ini kursinya keras. Ya. Itu bisa menyebabkan cedera pada otot, di mana cedera otot ini akan membuat gerakan kita itu terbatas. Gerakan otot yang terbatas dalam waktu yang lama akan membuat si saraf sama tulang ini dia akan jadi bermasalah ya. Ya. Nah, kalau dia nanti akan dilihat lagi derajatnya. Kalau dia derajat ringan, itu bisa dibantu dengan perubahan pola perilaku atau perubahan gerak atau fisioterapi. Kalau dia derajat sedang, mudah-mudahan masih bisa dengan fisioterapi. Cuma biasanya kalau sedang sampai berat, itu biasanya udah harus perlu intervensi bedah saraf. Ya. Jadi operasi, Dok? Operasi. Itu bisa sembuh total? Tergantung kondisi dari pasien saat itu. Nah, dengan kemajuan zaman, sekarang ada yang namanya bedah saraf fungsional. Atau kalau yang kita sebut pain management. Di mana terapi bedah saraf menggunakan, atau dokter saraf dan bedah saraf menggunakan terapi suntik. Yang suntik di belakang. Betul, suntik di belakang, yaitu menyuntikkan suatu jenis obat yang kita sebut steroid. Di mana steroid itu gunanya untuk mengurangi proses inflamasi atau peradangan yang terjadi. Tapi itu sifatnya temporer. Ya. Pada kasus ringan sampai sedang masih bisa kita terapkan. Jadi kan nggak selalu semua pasien, operasi ya, yuk operasi. Kan nggak selalu seperti itu. Ada yang ada obat lain, Dok, yang selain operasi. Iya, karena kan tidak semua orang mau berani operasi. Betul. Cuma hanya 1-2 orang yang mau niat betul-betul yuk. Berarti ada alternatif yang lain. Dok, seperti kebanyakan orang di luar sana berpikir kayak stroke. Stroke itu harus dibelah di kepala. Itu seperti apa itu, Dok? Biar orang-orang di luar pun tahu, ternyata intervensinya stroke tuh seperti ini. Stroke itu untuk saat ini kebagi 2 secara garis besar, yaitu stroke karena iskemik atau kita sebut stroke penyumbatan, bahasa awamnya, atau stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Ya. Nah, kalau stroke iskemik, memang kalau dalam waktu golden periodnya dia bisa dibawa ke IGD dan dilakukan penanganan yang baik, itu biasanya sequelae atau keluhan yang timbul bisa teratasi dengan baik juga. Ya. Nah, ada stroke iskemik yang dimana ada nilai penilaian secara khusus, nilai sarafnya. Itu nanti ada penilaian yang nama NIHSS.
Kalau dia kurang dari 6, itu dinilai bahwa pasien stroke iskemik tersebut dapat dibantu menggunakan obat saja. Oke. Ya. Kalau dia lebih dari 6 atau lebih dari sama dengan 6, itu berarti tergolong pasien stroke iskemik atau penyumbatan yang membutuhkan bantuan intervensi. Dalam hal ini intervensi kita menggunakan teknik DSA atau yang kalau yang sempat pernah heboh-heboh brainwash. Oke, waktu dokter siapa kemarin yang heboh brainwash? Dokter Terawan. Dokter Terawan. Tuh. Oke. Jadi DSA itu sendiri sebenarnya suatu teknik angiografi atau imaging atau X-ray khusus hanya melihat pembuluh darah otak saja. Oke. Jadi DSA itu adalah suatu teknik imaging atau radiologi yang dimana teknik itu membantu khusus melihat gimana sih kondisi dari pembuluh darah otak nih. Nah, dari tindakan DSA tersebut kita dapat melihat dengan tepat pembuluh darah mana yang tersumbat. Nah, terkadang sumbatannya itu nggak selalu harus besar, ada yang mikro-mikro atau yang kecil. Di saat kita memberikan atau memasukkan cairan NaCl atau cairan garam atau cairan kontras melalui kateter, kita dorong, bisa aja si mikro-mikro yang menyumbat itu dia kedorong. Iya, taiko langsung. Sehingga dengan teknik DSA simple aja sudah bisa membantu. Oke. Itu yang kita sebut brainwash. Brainwash yang heboh waktu itu. Iya. Oke. Tapi ada kasus-kasus stroke penyumbatan yang penyumbatannya itu ukurannya Besar-besar. udah besar. Nah, kalau udah besar itu memang membutuhkan teknik tambahan atau teknik intervensi endovaskular yang kita sebut trombektomi. Jadi DSA dengan trombektomi. Trombektomi. Oke. Gitu. Nah, itu memang saat ini di Indonesia pun masih suatu teknik yang terbilang baru kurang lebih 4 tahunan terakhir. Untuk di center pendidikan saya sudah dilakukan. Gitu. Dok, bagaimana dengan stroke yang perdarahan? Nah, kalau untuk stroke perdarahan sendiri, dia itu tergolong suatu kegawat daruratan di bidang bedah saraf. Karena kondisi perdarahan yang semakin banyak dapat menyebabkan penekanan pada otak yang terutama dapat menyebabkan gangguan fungsi dan mengancam nyawa. Ya. Sehingga kewaspadaan terhadap stroke, terutama stroke perdarahan itu harus sangat tinggi. Karena di saat diketahui ada stroke, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit terdekat atau IGD terdekat, sehingga dapat dilakukan penilaian apakah ini stroke penyumbatan atau stroke perdarahan. Pada stroke perdarahan itu merupakan suatu kegawatan bedah saraf di mana memerlukan tindakan operasi bedah saraf. Nah, apakah semua stroke perdarahan dioperasi? Akan kembali lagi kepada kondisi pasien saat tiba di IGD. Ya. Jadi dilakukan pemeriksaan secara komprehensif, kita lihat apakah kategori pasien atau klinis pasien saat itu masih bisa kita bantu atau enggak. Karena proses terhadap dia dari yang kondisi masih bisa dioperasi menjadi kondisi yang sudah tidak bisa dioperasi itu cepat. Oke. Gitu. Iya, biasanya begitu. 6 jam kemudian so berubah kondisi. Iya, apa ya, Dok, untuk stroke sendiri kan orang selalu berpikiran bahwa orang mau lihat seperti yang di Tobelo sekarang kan orang tidak punya CT scan tuh, tapi orang punya dokter bedah saraf. Apakah semua kasus-kasus itu harus dilihat dari CT scan semua? Oke. Jadi kalau secara garis besar ya pemeriksaan kedokteran di dunia ini dia terbagi, yang pertama itu anamnesis. Ya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan fisis. Untuk saraf dan bedah saraf itu ada pemeriksaan klinis neurologis lengkap. Kemudian baru muncullah pemeriksaan penunjang. Di mana CT scan itu masuk di pemeriksaan penunjang. Kalau untuk kita bisa menegakkan ini suatu kasus stroke iskemik atau stroke hemoragik, kalau dari klinis saja, memang kalau untuk saat ini kebanyakan akan bilang itu daerah abu-abu. Ada yang masih berpikir ragu, oh ini kayaknya masih bisa stroke iskemik nih. Tetapi harus diingat, stroke hemoragik itu yang tanda paling awal itu kesadaran langsung turun. Oke. Ya. Ya.
stroke iskemik itu atau penyumbatan memang terjadi masalah, pasien bisa bicara pelo atau sulit bicara atau paresis, jadi terlihat muka atau wajah itu ada yang jatuh sebelah atau tangan dan kakinya bisa satu sisi itu lemah, tapi kondisi klinis atau kesadarannya masih baik. Gitu. Pada stroke hemoragik atau stroke perdarahan, seluruh keluhan klinis tadi tambah kesadaran yang turun, itu sudah cukup meyakinkan bahwa itu suatu stroke hemoragik. Jadi tidak perlu harus ada CT scan, itu dokter bisa buka. Yang menjadi acuan harus ada CT scan itu dari sisi jaminan kesehatan kita atau health coverage saat ini yang dianut di Indonesia, sehingga terkadang masih abu-abu nih. Kalau kita operasi pasien tanpa CT scan, apakah ditanggung BPJS atau enggak? Yang dimana sebenarnya secara undang-undang kesehatan maupun sumpah dokter, seluruh pasien yang membutuhkan pertolongan dan kita yakin kita bisa membantu, harus kita lakukan. Oke, sip. Dan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, BPJS-nya nanti aktif di? Informasi paling terakhir akan aktif kurang lebih di minggu depan atau di minggu ke-3 ya. Iya, tapi untuk pasien umum bisa? Bisa. Oke, jadi kalau misalnya mau berobat, datang juga ke rumah sakit dengan menggunakan pasien umum. Tapi kalau untuk BPJS-nya masih menunggu sampai minggu depan atau minggu ke-3 lainnya. Ya. Dok, di luar sana tuh pasti orang bertanya-tanya, dokter tempat praktek? Tempat praktek saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, kemudian Polinya. Poli di Rumah Sakit di unit rawat jalan, Poliklinik Budha Saraf RSUD Tobelo setiap hari? Pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Oke, ada 3 selama hari. Jam kerja. Di luar ada tempat praktek? Di luar nanti akan praktek di Klinik Utama Tiberias. Saat ini masih dalam pengurusan. Oke, sip. Kayaknya memang Klinik Tiberias menampung ya. Oke, teman-teman kayaknya mau bahas bedah saraf ini, orang jauh lebih efektif dengan visual, dengan gambar dan sebagainya. Kayaknya harus ada part 2 deh. Part 2 nanti diundang di Poliklinik Bedah Saraf. Part 2 nanti diundang di Poliklinik Bedah Saraf supaya orang bisa langsung tahu dan kita shooting DP gambar dan teman-teman bisa melihat, oh ternyata tuh seperti ini. Janji ya dok? Sip. Berhubung karena hari ini dokter masih ada jadwal berikut, jadi saya kontrak waktunya hanya 30 menit teman-teman. Jadi hashtag Dudu Bacerita cukup sampai di sini, dan jangan lupa hashtag Dudu Bacerita juga ada di channel YouTube Dudu Bacerita. Jangan lupa singgah, terus like dan subscribe. Terima kasih Dokter Don sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Siang hari ini podcast Dudu Bacerita itu disponsori oleh Jus Kocok, DP owner perawat Aisu sendiri, Nurse Oksi Sofiana gini. DP rasa dijamin enak. Tong baku dapat lagi di podcast selanjutnya di hashtag Dudu Bacerita. Terima kasih.